Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Irfan di Irfan El Husain Channel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengkoneksikan HDMI dongle, ya, semacam ini. Fungsi dari HDMI dongle ini adalah untuk menghubungkan smartphone atau laptop atau PC ke perangkat LCD tanpa menggunakan kabel dengan media HDMI. Oke, kita buka dulu kemasannya ya. Baik, di sini kita punya alatnya ya. Di sini kita menggunakan merek yang Anycast. Di pasaran ada beberapa macam merek seperti EZCast dan kawan-kawan. Kita di sini menggunakan produk yang paling murah ini kayaknya di pasaran, yaitu Anycast. Oke, lanjut, kita punya di dalamnya ada kabel konektor ya. Ini untuk perangkat wirelessnya dan untuk powernya. Jadi ada satu konektor micro USB yang bercabang, satu untuk display untuk antena wifi nya, lalu yang satu untuk powernya ya. Powernya adalah dari USB. Ini kita bisa colokkan ke LCD proyektor atau LCD monitor, karena kebanyakan monitor yang udah support HDMI itu biasanya juga tersedia jack USB. Jika perangkat kita tidak mempunyai jack USB, kita bisa menghubungkannya ke power eksternal melalui adaptor smartphone atau juga bisa melalui power bank semacam itu ya. Di dalamnya lagi kita punya buku manual petunjuk penggunaan berbahasa Cina dan berbahasa Inggris disertai gambar, jadi bisa lebih memudahkan. Satu hal yang harus diketahui bahwasanya untuk menghubungkan antara smartphone dengan perangkat Anycast ini melalui WiFi itu akan lebih mudah, karena hampir semua perangkat smartphone yang seri-seri terbaru ya itu rata-rata support. Tapi kalau untuk laptop, biasanya laptop yang support itu laptop yang sudah menggunakan teknologi AirPlay ya. Jadi kita bisa lihat nanti display properties di laptop itu apakah tertera koneksi ke proyektor tanpa kabel atau tidak. Kalau memang tidak tertera di pengaturan properties layarnya, maka memang laptop itu tidak support. Oke, nanti kita cek mulai dari smartphone sampai ke laptop. Oke, check it out. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menancapkan Anycast ini ke slot HDMI, lalu powernya kita masukkan ke slot USB ya, seperti ini. Setelah itu kita lihat ya. Nah, tampilannya kita bisa cek ada dua tampilan di situ, yaitu mode untuk Apple dan iOS. Lalu yang mode kedua yaitu mode untuk tampilan Android dan Windows. Untuk memindahkan mode ini kita bisa klik pada tombol mode di perangkat Anycast-nya. Tombol ini agak sulit ya untuk yang versi murah ini karena terletak di bagian belakang. Jadi saat memindahkan mode ini kita akan agak kesulitan ya. Kalau untuk yang jenis-jenis yang agak mahal itu modenya biasanya terletak di depan atau ada di samping, jadi lebih mudah ketika kita mau memindahkan mode. Oke, setelah kita klik maka otomatis modenya akan berubah dari Apple ke Android. Ini kita perlu lakukan sekali aja. Jadi setelah berikutnya dihidupkan lagi atau digunakan kembali, mode akan tetap pada pilihan yang terakhir. Untuk menghubungkan ke Android, kita buka di HP kita, lalu kita masukkan ke WiFi nya, kita cari WiFi dari dongle tadi, lalu kita isikan passwordnya. Biasanya password standarnya adalah 1 sampai 8 ya. Kita cari WiFi nya, kita isikan passwordnya. Setelah selesai, kita mencari aplikasi Miracast di HP kita.
Oh iya, untuk beberapa HP mungkin namanya akan berbeda, bisa nama yang lain, tampilan nirkabel atau mirroring atau yang lainnya. Untuk Samsung itu ada Smart View ya. Oke, setelah kita tersambung ke koneksi Miracast tadi atau Smart View atau aplikasi yang lain, maka otomatis tampilan HP kita akan tercermin di layar yang kita pasangi alat Anycast tadi. Nah, itu sampelnya ya. Kita juga bisa buka YouTube, buka memainkan video dan lain-lain, dan suaranya bisa masuk ke perangkat LCD kita. Jadi suaranya bisa di LCD. Nah, ini seperti ini ya. Ini suaranya tampil dari TV yang ada di depan saya. Kita juga bisa buka aplikasi lain, misalkan Excel atau apa dari HP, jadi bisa tampil seperti yang di layar ya. Oke. Baik, untuk berikutnya kita akan mencoba untuk mengkoneksikan antara laptop dengan LCD menggunakan Anycast ini ya. Seperti yang kita ketahui di awal bahwa spesifikasi laptop yang bisa untuk koneksi Miracast ini adalah mereka atau laptop-laptop yang sudah didukung dengan teknologi AirPlay. Jadi tidak semua laptop bisa, tapi hanya laptop-laptop tertentu ya. Kali ini kita akan memakai Toshiba Vortex Z30B dari Ultrabooknya Toshiba. Ini seri high class ya, tapi zaman dulu, jadi laptop terbaik zaman dulu seperti itu. Jadi kita akan gunakan ini ya untuk mengetes. Oke, cara yang pertama kita lakukan adalah kita mencari sambungan WiFi dari Miracast tadi seperti yang kita lakukan pada HP, pada smartphone. Seperti itu, kita cari WiFi-nya, lalu kita isikan password standarnya ya, password WiFi-nya 1 sampai 8 semacam itu ya. Setelah tersambung WiFi-nya, maka kita tinggal buka display setting, lalu kita cari ke multiple displays di situ ya, display, lalu kita pilih nama Anycast tadi ya, yang kalau di sini namanya tertulis lollipop sekian sekian sekian, itu kita klik, maka progress-nya akan terlihat di layar LCD kita ya. Connection in progress, kita tunggu beberapa saat sampai tersambung ya. Oke, setelah tersambung maka otomatis tampilan laptop kita akan tercermin ke layar seperti yang dari HP tadi ya, sama aja tampilannya. Kita bisa play video, kita bisa play apapun itu, dan suaranya bisa keluar dari LCD sama persis seperti yang tadi. Oke, itu dulu untuk pertanyaan dan keterangan lain. Bagi yang belum jelas silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, itu tadi unboxing dari Anycast, salah satu perangkat Miracast yang bisa mencerminkan dari HP, tampilan dari HP maupun dari laptop Windows ke layar monitor yang support HDMI. Itu dulu, jangan lupa terus support channel saya dengan klik like, subscribe, dan sampai bertemu lagi masih bersama saya Irfan Al Husain Channel.